dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming? Salam planter Indonesia. Kali ini di sore hari yang ceria ini kita akan membahas apa sih efeknya ketika tanaman kita dimakan oleh ternak. Satu hal yang harus kita pahami bahwa kondisi tanaman akan optimal, kita juga menjaga songgo. Namun apa yang terjadi jika dalam kondisi yang ada tanaman kita mengalami kerusakan daun akibat ketidaksempurnaan dimakan ternak seperti ini. Ketika tanaman kita dimakan ternak seperti ini, maka yang terjadi adalah terjadi proses stressing pada tanaman. Ketika stressing pada tanaman ada seperti ini, maka akan berakibat fatal terhadap sistem pertumbuhannya. Apalagi ternak ini memiliki kondisi yang beda-beda. Apalagi tanaman yang pada usia tanaman belum menghasilkan seperti ini, di mana kondisinya membutuhkan kondisinya sangat prima, ternyata kondisinya adalah dimakan ternak seperti ini. Salah satu efeknya yang pertama, bahwa di dalam tanaman belum menghasilkan saja, kita tidak boleh menghilangkan songgonya. Artinya bahwa kita tidak boleh mengurangi pelapa apapun itu sampai umur 3 tahun. Jadi kalau misalnya dia dimakan ternak, maka secara umum maka terjadi pemotongan kemampuan tanaman sendiri untuk melakukan penyerapan unsur hara dan air, sehingga yang terjadi adalah bahwa pertumbuhannya tidak optimal. Bisa saja terjadi adalah mundur di panen perdananya. Ini adalah konsekuensi logis yang harus diterima. Kemudian yang kedua, apabila tanaman kita dimakan ternak, yang terjadi di dalam sebuah hamparan ini saja jumlah yang berbunga jantan itu banyak sekali. Notabene padahal tanaman ini adalah tanaman yang dari kecambah yang bersertifikat. Jadi jangan sampai tanaman kita dimakan ternak, khususnya kambing, karena kambing lebih dari pengalaman banyak orang bahwa kambing memiliki air liur yang panas dan dia memang berakibat fatal terhadap sistem pertanaman kita. Secara mekanisme bahwa tanaman yang dimakan ternak di dalam pertumbuhan daunnya dimakan ternak, yang ada adalah bahwa tanaman mengalami stressing. Ketika tanaman mengalami stressing, yang pernah kita bahas di dalam pembentukan bunga jantan yang berlebihan, maka adalah bahwa terjadinya perubahan arah dari harusnya dia berbunga betina yang akan menjadi produksi panen perdana. Namun gara-gara dia stres, maka muncul sebagai aksi penolakan dari tanaman kelapa sawit itu sendiri adalah bahwa dia akan memunculkan bunga jantan. Oleh karena itu para planter dan para petani semuanya, satu hal yang harus kita perhatikan, mari kita jaga tanaman kelapa sawit kita, jangan sampai tanaman kelapa sawit kita dalam kondisi yang dia stres gara-gara dimakan ternak. Lindungi sawit kita demi panen perdana, karena jangan sampai di usia yang sekarang sudah kecambah bersertifikat 26 bulan kita panen perdana, nanti panen perdana kita akan keteteran, hasilnya tidak sesuai. Di panen perdana yang harusnya 16 ton per hektar per tahunnya. Namun apabila terjadi adanya dimakan ternak seperti ini di suatu hamparan misalnya milik masyarakat dimakan ternak, yang ada adalah terjadi stressing, dan yang pertama muncul adalah kebanyakan bunga jantan. Walaupun dari total luasan yang ada ini tidak semuanya bunga jantan, namun akan merangsang pembentukan bunga jantan. Karena secara logika pemupukan bagus, perawatannya bagus, kok muncul bunga jantan? Maka salah satu yang timbul di dalam sebuah alasan adalah stres tanaman akibat dimakan ternak. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi saya, Anda, dan semuanya. Salam planter Indonesia.